Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer di seluruh Nusantara? Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal P3K khusus untuk guru pendidikan agama Islam. Yang akan kita bahas ini sesuai dengan FR tahap 1. Mudah-mudahan nanti memberikan tambahan pengetahuan untuk mengerjakan tes di tahap kedua. Baik, langsung saja kita akan mulai membahas soal dari yang pertama. Suatu ketika pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum memiliki anak mendatangi seorang dukun untuk mendapatkan anak. Mereka menganggap bahwa dukun tersebut mampu menciptakan bayi sebagai momongan mereka. Padahal hanya Allah lah tempat memohon dan meminta. Mereka sebenarnya sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Hal itu bertentangan dengan tauhid. A. Tauhid rububiyah. B. Asma wa sifat. C. Sifat Allah. D. Tauhid uluhiyah. E. Ayatul kauniyah. Soal ini pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Karena tauhid ini pada tes tahap 1 yang lalu itu memang keluar. Maka untuk kali ini akan kita bahas kembali. Di sini adalah pasang suami istri ini mempercayai dukun bisa memberikan solusi kepada mereka karena kedua pasangan ini telah lama tidak dikaruniai seorang anak dan mereka menganggap bahwa dukun itu mampu menciptakan bayi sebagai momongan mereka. Justru sikap mereka ini sebenarnya terjerumus dalam kesyirikan. Maka hal ini bertentangan dengan tauhid. Apa ya? Kira-kira tauhid rububiyah atau asma wa sifat, sifat Allah, tauhid uluhiyah atau ayatul kauniyah. Sebenarnya tauhid itu ada dua ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu merupakan kepercayaan bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya, bukan makhluk atau zat lain. Nah, jika demikian, dalam redaksi soal di atas itu kan bertentangan sekali dengan tauhid rububiyah ini karena mereka 100% mempercayai seorang dukun sebagai solusi atas masalah mereka. Padahal Allah adalah tempat memohon dan meminta kita sebagai umat yang berketuhanan. Maka apa yang dilakukan sepasang suami istri ini merupakan hal yang bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ya, berarti jawabannya adalah A. Nomor 2. Beribadah hanya kepada Allah, tidak untuk manusia atau hal lainnya. Ikhlas 100% untuk Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita, tidak mendatangi dukun, tidak mempercayai ramalan, dan tidak mencontek saat ujian karena kita meyakini bahwa Allah Maha melihat. Berdasarkan uraian di atas merupakan salah satu bentuk tauhid A. Tauhid rububiyah. B. Asma wa sifat. C. Sifat Allah. D. Tauhid uluhiyah. E. Ayatul kauniyah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa tauhid itu terdiri dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, maka tauhid uluhiyah ini adalah yang sesuai dengan nomor 2. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah ini merupakan keyakinan yang berkaitan dengan realisasi dari tauhid rububiyah. Intinya, dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah atau tauhid rububiyah itu menyebabkan kita harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini merupakan bentuk tauhid uluhiyah. Maka beribadah secara 100% ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk tauhid uluhiyah karena realisasi dari tauhid
rububiyah. Berarti nomor 2 ini jawabannya adalah di tauhid uluhiyah. Nomor 3, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Hal itu juga sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Al-Quran pun memiliki banyak nama lain. Berikut ini yang bukan merupakan nama lain dari Al-Quran. A. Alkitab, B. Al-Huda, C. Al-Furqan, D. Al-Ihsan, E. Ar-Rahmah. Nah, baik kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bukan nama lain dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu kan ada ini ya. Ini Alkitab, ini termasuk nama lain dari Al-Quran. Al-Huda atau petunjuk, ini juga merupakan nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan yang artinya pembeda, ini juga merupakan nama lain dari Al-Quran. Nah, Ar-Rahmah ini juga merupakan nama lain dari Al-Quran, yaitu Ar-Rahmah itu Ar-Rahmat ya. Sedangkan yang bukan ini adalah yang di Al-Ihsan. Ya, Al-Ihsan ini bukan termasuk dari nama lain dari Al-Quran. Berarti nomor 3 jawabannya adalah di nomor 4. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam menggunakan metode kursus untuk menyampaikan dakwahnya. Kursus ini diselenggarakan bagi pedagang, pelaut, rakyat jelata, dan nelayan. Sunan Muria memberi pengajaran tentang cara bercocok tanam, berdagang, cara melaut. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan gamelan sebagai sarana dakwahnya. Ia merupakan anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Maulana Ishaq. Sunan Muria masih bersaudara dengan Sunan Giri karena Maulana Ishaq merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Nama kecil dari Sunan Muria adalah titik-titik. A. Raden Masyahid, B. Raden Prawoto, C. Raden Maulana Makdum Ibrahim, D. Raden Rahmat, E. Maulana Ainul Yakin. Nah, khusus nomor 4 ini dibuat redaksinya, kalimatnya sangat panjang ya. Narasinya panjang sekali. Maka jika menemui soal seperti ini, fokus pada pertanyaannya saja. Ya, untuk narasi kalimat ini sebagai pengecoh saja ini ya. Kalau kita fokus pada narasi soal ini nanti akan memperpanjang waktu. Nah, maka fokus pada pertanyaannya ini, nama kecil dari Sunan Muria. Itu kita harus hafal ya dari masing-masing nama kecil dari Wali Songo ini ya. Nah, coba kita lihat dari yang pertama, Raden Masyahid itu adalah nama kecil dari Sunan Kalijaga. Kalau Raden Prawoto, nah ini yang sesuai, yaitu Sunan Muria itu Raden Prawoto nama kecilnya. Kalau Raden Maulana Makdum Ibrahim itu nama kecilnya Sunan Bonang. Raden Rahmat itu nama aslinya Sunan Ampel. Terus Muhammad Ainul Yakin itu nama aslinya dari Sunan Giri. Maka jawabannya nomor 4 adalah nama kecil dari Sunan Muria itu Raden Prawoto B. Nomor 5. Tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan, seperti yang tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan sesuai ayat di atas adalah titik-titik. A. Mendapatkan keturunan, B. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Memperoleh kasih sayang, D. Mendapatkan ketenangan hidup, E. Meraih ketakwaan. Baik, coba kita lihat satu persatu artinya ya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, an kholaqa, ialah dia menciptakan lakum untukmu min anfusikum, dari jenismu sendiri, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu, agar kamu cenderung dan merasa tentram, ilaiha, kepadanya, wajangala, dan dia menjadikan bainakum, di antaramu, mawaddah, ya, rasa kasih, warahmah, dan sayang.
Di situ kata kuncinya litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram ilaiha kepadanya. Dan juga yang terakhir itu mawaddah warahmah atau mawaddah warahmah, rasa kasih sayang. Ya, berarti tujuan pernikahan sesuai ayat di atas adalah yang mendapatkan ketenangan hidup. Berarti kan kalau hidup merasa tentram, ada rasa kasih dan sayang, itu kan berarti hidup itu mendapatkan ketenangan hidup. Baik, kita lanjut nomor 6. Ayat suci Al-Quran berikut ini memiliki arti bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk titik-titik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap saat kita pasti mendengar dan mungkin melafazkan ayat ini ya. Nah, di sini ditanyakan bahwa sebagai muslim itu diwajibkan untuk A. melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, B. berdoalah supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, C. berupaya untuk memperoleh kebahagiaan dan dunia dan akhirat, D. berdoa agar diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, E. mengumpulkan bekal kehidupan di akhirat. Baik, doa ini dikenal dengan sebutan doa sapu jagat, di mana kita diminta untuk berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara keseluruhan. Nah, maka yang sesuai dan yang tepat untuk menjawab nomor 6 ini adalah umat Islam atau umat muslim diwajibkan untuk B ya, berdoalah supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga Firdaus kepada hambanya yang beriman dan selalu melakukan perbuatan baik. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tercantum dalam Al-Quran surat titik-titik. A. An-Nur ayat 55, B. At-Tin ayat 4-6, C. Shad ayat 27-28, D. Al-Kahfi ayat 107, E. Al-An'am ayat 132. Baik, kira-kira apa jawaban dari janji Allah surga Firdaus ini kepada hambanya yang beriman? Langsung saja ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Al-Kahfi ayat 107. Coba kita lihat ayatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Ya, ini surat Al-Kahfi ayat 107. Jadi jawabannya adalah nomor 7 itu D. Al-Kahfi ayat 107. Kita lanjut nomor 8. Seseorang yang karena kondisi dan juga alasan tertentu ditunjuk sebagai wali untuk pernikahan, yaitu A. wali nasab, B. wali hakim, C. wali mu'tik, D. wali aqrab, atau E. wali ab'ad. Coba kita lihat artinya satu persatu ya. Wali nasab yaitu wali berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan nikah. Wali hakim yaitu wali nikah yang diwakilkan atau yang mewakilkan keluarga karena alasan tertentu yang tidak berasal dari keluarga, dalam hal ini dari pihak yang berwenang mengurusi pernikahan. Wali mu'tik yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Wali aqrab yaitu wali yang masih berhubungan tali darah, ayah kandung, ayah dari ayah kandung atau kakek. Wali ab'ad yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah seseorang yang karena kondisi dan juga alasan tertentu ditunjuk sebagai wali untuk pernikahan. Berarti yang sesuai ini adalah yang B, yaitu wali hakim, yaitu mewakilkan keluarga karena alasan tertentu, biasanya dari KUA ya, atau petugas nikah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita lanjut nomor 9. Apabila sholat Jumat sudah dilaksanakan, maka kita diperintahkan untuk titik-titik. Nah, di sini ada potongan ayat fangtashiru fil ard. Maksud dari penggalan ayat tersebut yaitu titik-titik. A. Beristirahat demi kesehatan, B. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk, C. Berkumpul dengan keluarga, D. Berupaya mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, E. Zikir di masjid. Nah, ayat potongan di atas adalah termasuk Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya, yang artinya ini
Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi di sini maksud potongan ini, fangtashiru fil ard, ini adalah berupaya mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat Jumat ini mau dilaksanakan. Jawabannya nomor 9 adalah D. Nomor 10. Di bawah ini adalah ciri-ciri orang yang benar menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, kecuali A. Menyisihkan harta untuk kebutuhan hidupnya, B. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, C. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, D. Menepati janji bila berjanji, E. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Baik, kita lihat coba arti dari Al-Baqarah ayat 177. Nah, yang A, B, C, D, E ini kira-kira mana yang tidak ada? Kalau yang B ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini ada ya. Ini beriman kepada Allah, kemudian nabi-nabi, terhadap nabi-nabi ini termasuk Rasul ya. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat ya, ini ada ini ya. Kemudian menepati janji bila berjanji ya, ini ada. Kemudian yang E, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan ya, ini ada, ini juga ada. Berarti yang tidak ada adalah yang menyisihkan hartanya untuk kebutuhan hidupnya. Yang A ini tidak termasuk dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Berarti jawabannya adalah nomor 10 A, menyisihkan hartanya untuk kebutuhan hidupnya, itu bukan termasuk dari ciri-ciri orang yang benar menurut Al-Baqarah ayat 177. Baik, demikian rekan-rekan seluruh guru honorer dimanapun Anda berada, mudah-mudahan 10 soal ini memberikan manfaat tambahan materi bagi kita semuanya untuk persiapan tes pelaksanaan P3K di tahap kedua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan juga kesuksesan selalu. Terima kasih dari kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan berkomentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.